Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Radiansyah dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 9 akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai tingkat pemahaman siswa kelas 10 IPS mata pelajaran matematika selama pembelajaran daring. Studi kasus terhadap siswa kelas 10 IPS Mari Hasta. Yang pertama, saya akan membahas bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang. Pandemi akibat COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan ini sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Virus COVID-19 ini sendiri merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Namun, pandemi ini tidak selalu berdampak negatif. Terdapat juga dampak positif, seperti kita dapat mempunyai banyak waktu dengan keluarga. Pemerintah dan masyarakat tetap berjuang dalam melawan pandemi ini dengan cara seperti selalu mematuhi protokol kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah di masa pandemi ini, salah satunya adalah upaya pemerintah dalam menghindari adanya less learning bagi siswa saat pandemi. Pemerintah mengubah kebijakan dari sekolah tatap muka menjadi sekolah daring. Namun, aktivitas pembelajaran daring ini tentu membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain siswa menjadi lebih sering berkomunikasi dengan keluarga dan munculnya kreativitas tanpa batas. Namun, dampak negatifnya seperti sering terjadi ketidakpahaman materi pada siswa, terutama pada mata pelajaran yang sulit seperti matematika. Ketidakpahaman materi tersebut sangat mempengaruhi kenyamanan aktivitas pembelajaran dan ditambah lagi sistem sekolah yang baru mungkin siswa belum terbiasa, sehingga mereka perlu untuk menyesuaikan diri kembali. Bahkan, akibat dari ketidakpahaman suatu materi pembelajaran tersebut dapat menyebabkan siswa malas dalam mengerjakan tugas yang tentunya akan berpengaruh pada nilai raport ke depannya. Ketidakpahaman dalam materi pembelajaran tersebut tentu tidak hanya disebabkan oleh satu atau dua alasan saja, tetapi beberapa alasan. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian tingkat pemahaman siswa kelas 10 IPS mata pelajaran matematika selama pembelajaran daring. Studi kasus terhadap siswa kelas 10 IPS Mari Hasta. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, berapakah tingkat pemahaman materi siswa kelas 10 IPS pada mata pelajaran matematika? Yang kedua, apakah pembelajaran daring mempengaruhi siswa kelas 10 IPS terhadap pemahaman materi pembelajaran matematika? Kemudian terdapat juga tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan antara lain untuk mengetahui tingkat atau persentase pemahaman materi siswa kelas 10 IPS pada mata pembelajaran matematika. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pembelajaran daring dapat mempengaruhi ketidakpahaman materi siswa kelas 10 IPS pada pembelajaran matematika. Kemudian terdapat juga manfaat, yakni manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi ke depannya. Dan manfaat praktis, yaitu semoga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Kemudian saya akan membahas bab 2, yaitu landasan teori. Antara lain, interaksi sosial. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin dalam Cultural Sociology, A Revision of an Introduction to Psychology tahun
1954, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Sedangkan Yuval Jung dan Raymond W. Mark dalam Sociology and Social Life 1954 menerangkan interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Surjono Sukanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar 1994 menjelaskan interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu maupun kelompok tertentu yang bertujuan untuk membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial. Kemudian terdapat juga pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jenjang jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Kemudian terdapat juga tingkat pemahaman. Menurut Purwadaminta 1991, pemahaman berasal dari kata paham, yang artinya mengerti besar tentang sesuatu hal, sedangkan pemahaman siswa adalah proses perbuatan cara memahami sesuatu, sementara belajar adalah upaya memperoleh pemahaman. Hakikat belajar itu sendiri adalah usaha mencari dan menemukan makna atau pengertian. Berkaitan dengan hal ini, Purwanto 1994 juga mendefinisikan tentang pemahaman, di mana pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Sementara Mulyasa 2005 menyatakan bahwa pemahaman adalah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Dan kemudian untuk 2.4 terdapat matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan, pemikiran, pembelajaran, atau sebelumnya disebut ilmu hisab dan ilmu yang mempelajari besaran, struktur ruang, dan perubahan. Atau matematika merangkai dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakannya untuk merumuskan konjektur baru dan membangunkan kebenaran melalui metode deduksi yang ketat, diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi yang bersesuaian. Kemudian saya juga akan membahas bab 3 mengenai metodologi penelitian, yakni yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode angket yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat
data hasil studi pada semester yang telah dilalui subjek peneliti. Kemudian 3.2 lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37 Kota Malang. Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Februari 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Kemudian untuk 3.4 terdapat juga populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik objek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, terdapat sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti dalam mempermudah pemilihan sampel secara acak, namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yaitu siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Kemudian untuk 3.5 terdapat teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode angket yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapot pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembahasan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan reliabilitas dan validasi setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melalui uji statistik atau inferensi. Kemudian terdapat juga teknik sentral, yaitu pengukuran yang masuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. Kemudian median atau merupakan titik. Median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Kemudian mean adalah rata-rata skor dari data yang ada. Kemudian saya juga akan menjelaskan bab 4, yakni hasil penelitian saya.
Yang pertama, mengenai tingkat pemahaman materi siswa kelas 10 IPS 1 kelas 10 IPS pada mata pelajaran matematika. Tingkat pemahaman terhadap pembelajaran matematika yakni dengan kriteria rendah berjumlah 3 orang 25%, sedangkan dengan kriteria sedang berjumlah 8 orang dengan persentase 67%. Sedangkan untuk kriteria tinggi yakni 1 orang dengan persentase 8,33%. Menurut Purwadinata 1991, pemahaman berasal dari kata paham, yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Jadi, dari data di atas, tingkat pemahaman merupakan kemampuan siswa yang dapat merespon suatu hal serta mengerti arti yang terkandung di dalamnya. Disimpulkan bahwa tingkat pemahaman di kalangan siswa 10 IPS SMA Negeri 8 Malang terhadap materi matematika tergolong sedang, yaitu sekitar 67%, sedangkan dengan kriteria rendah sekitar 25% dan tinggi sekitar 8,33%. Kemudian yang kedua, terdapat juga mengenai pembelajaran daring mempengaruhi siswa kelas 10 IPS terhadap pemahaman materi pembelajaran matematika. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Dari data yang didapat, disimpulkan bahwa 50% responden sangat setuju jika pembelajaran daring mempengaruhi proses pemahaman mengenai pelajaran matematika. 25% responden menjawab setuju, 16,7% menjawab kadang-kadang, dan sisanya 8,3% menjawab tidak setuju. Hal ini mungkin dikarenakan pada saat pembelajaran daring terdapat kendala dalam mengakses materi maupun mengikuti pertemuan virtual. Kemudian yang terakhir saya akan membahas bab 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat yaitu berdasarkan hasil penelitian saya yang berjudul Tingkat Pemahaman Siswa Kelas 10 IPS Mata Pelajaran Matematika selama pembelajaran daring, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman materi tersebut tergolong sedang. Sekitar 25% dapat dikategorikan rendah, sekitar 8,33% dikategorikan tinggi, dan sekitar 67% tergolong sedang. Jumlah responden adalah 12 orang dengan 10 dari 11 pertanyaan. Kemudian masalah tingkat pemahaman ini juga sangat dipengaruhi oleh pembelajaran daring, yaitu didapat 50% responden sangat setuju jika pembelajaran daring mempengaruhi tingkat pemahaman mereka. Sisanya 25% responden menjawab setuju, 16,7% menjawab kadang-kadang, dan 8,33% menjawab tidak setuju. Hal ini mungkin dipengaruhi juga karena adanya kendala fasilitas saat mengakses materi pembelajaran ataupun pertemuan virtual. Jumlah responden adalah 12 orang dengan 1 dari 11 pertanyaan. Kemudian saya juga menuliskan saran dalam penelitian ini, yakni dalam permasalahan ini saran saya terhadap siswa mereka harus sering bertanya kepada guru dan berbicara kepada guru jika mereka memiliki kendala dalam mengakses materi ataupun pertemuan virtual. Karena hal tersebut sangat penting dan berpengaruh dalam peningkatan pemahaman siswa, khususnya kelas 10 IPS pada mata pelajaran matematika. Jika siswa malu bertanya kepada guru melalui grup WhatsApp, mungkin mereka juga diperbolehkan bertanya melalui chat pribadi. Kemudian saran saya
hadap guru, yaitu beliau juga harus memberikan atau menjelaskan materi yang tidak berbelit-belit serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami di kalangan siswa, terutama 10 IPS. Kedua pihak, yaitu guru maupun siswa, juga harus saling bekerja sama dalam proses peningkatan pemahaman materi. Kemudian saya juga melampirkan daftar pustaka, dan yang terakhir terdapat lampiran yaitu skala Likert saya serta tabulasi data keseluruhan dan tabulasi data untuk 4.3. Sekian presentasi dari saya mengenai tingkat pemahaman materi pembelajaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.